Di pesta perpisahan saya, menantu saya menambahkan sesuatu ke minuman saya. Jadi saya ganti gelas. Itu bukan kalimat yang keluar dari mulut saya pada malam itu. Saya tidak berteriak, tidak membuat adegan di depan tamu yang datang untuk mengangkat gelas dan memberi selamat. Saya berdiri di ujung ruang tamu besar yang dipenuhi chandelier, tawa, dan piring-piring kecil berisi kanapes yang tampak terlalu rapi untuk disentuh. Lampu berkilau di atas kepala seperti koin di brankas yang baru saja saya jual. Mereka datang untuk bersulang, bukan untuk melihat kegaduhan. Jadi saya melakukan apa yang selalu saya pelajari selama 40 tahun memimpin rapat direksi. Menutupinya dengan sebuah gerak simpel yang tak mencolok, menukar gelas. Menantu saya, Adriana. Rambut hitam terurai, gaun satin merah seperti dapur matahari, kuku panjang yang selalu terawat, berdiri di dekat meja kecil dengan botol kecil di tangannya. Botol itu sekilas seperti tabung parfum mini, sesuatu yang bisa dimiliki seorang yang anggun. Saya melihatnya memasukkan sesuatu ke dalam champagne saya. Tangan itu tidak ragu, ada gerakan yang sudah diulang sebanyak mungkin untuk tidak menarik perhatian. Ia tersenyum ke arah Juan, anak saya, yang saat itu sedang sibuk memberi pidato berbelit-belit tentang warisan visi dan melanjutkan mimpi ayah. Saya tertawa kecil kepada diri sendiri, mengamati ritual itu seperti melihat pola dalam neraca, arus masuk dan keluar, keuntungan yang dihitung tanpa simpati. Saya tidak mendatangi mereka, tidak mengumumkan apa-apa. Saya meletakkan gelas saya di piring buah, menunggu sampai Carmen, ibu Adriana, datang menghampiri meja kecil itu. Carmen, perempuan ceria berumur hampir 80, dengan syal sutra lezat dan mata yang selalu berkilau, mengambil gelas yang kosong di meja. Tanpa banyak berpikir orang lain, saya bertukar gelas dengan gerakan yang amat biasa. Menyenggol tangan, senyum sopan, bolehkah aku ambil ini? Mereka tidak menaruh curiga. Mereka tidak curiga karena orang-orang yang merencanakan sesuatu jarang memberi tanda besar. Mereka percaya pada ketidaktahuan banyak orang. Itu bagian dari strategi. Beberapa menit kemudian Carmen terjatuh. 1 detik, ia berdiri memegang pinggiran kursi seperti biasa, tertawa pada lelucon yang dipaksakan. Detik berikutnya, ia ambruk ke lantai marmer. Helahan napas pendek yang berubah jadi napas yang sulit. Anggota keluarga histeris, piring terjatuh, tawa yang berubah jadi jeritan. Juan mendadak pucat, tangannya mencengkeram lengan Adriana seperti seseorang yang memegang pegangan keselamatan agar tak ikut hanyut. Saya melangkah di tengah kekacauan itu, langkah yang sama yang dulu saya gunakan saat menyeberang ruang rapat penuh kepanikan biaya. Dan saya tetap tenang. Tenang bukan karena tidak panik. Tenang karena saya tahu panik adalah kemewahan orang yang belum mengerti permainan. Para medis datang. Mereka menanyakan apa yang terjadi, apa yang dimakan Carmen, kapan dia terakhir sehat, obat apa yang diminumnya. Saya menjawab dengan bahasa yang ringkas dan logis. Mereka membawa Carmen ke ambulans. Di rumah sakit, kata-kata dokter mengambang di udara. Gejala keracunan akut, toksikologi akan dilakukan. Kami melakukan stabilisasi. Kata-kata itu terdengar dingin seperti kontrak. Mereka tidak menuduh siapapun. Mereka bekerja dengan fakta medis. Fakta itu seperti lembar laporan laba rugi. Dingin, kaku, menunggu interpretasi. Di dalam rumah sakit, dinding putih dan lampu yang terlalu terang membuat segala hal tampak lebih jelas. Dokter muda bertanya pada saya tentang makanan, obat-obatan, dan kontak. Saya memberi jawaban yang benar. Tanggal, waktu, apa yang saya minum, siapa yang ada di meja. Saya tidak menyebutkan niat atau prasangka. Itu bukan bagian dari laporan yang kredibel. Saya menyampaikan bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Tapi di kepala saya, peta sudah terbentuk. Sebuah jaringan motif finansial, kebiasaan Adriana yang boros, pembayaran yang muncul dan menghilang di rekening keluarga, polis asuransi baru yang tiba-tiba mencantumkan nama yang salah dalam daftar penerima. Detail-detail kecil yang, ketika disatukan, membentuk pola. Saya pulang ke rumah dengan perasaan tertentu yang tidak bisa saya jelaskan pada mereka yang menyaksikan saya duduk di sofa, dengan selimut tipis menyelubungi lutut yang dingin. Aku mengingat bagaimana aku membangun perusahaan dari nol. Meja kecil di sebuah ruangan tanpa jendela, telepon yang tak pernah berhenti berdering, keputusan-keputusan yang harus diambil sebelum kopi pertama. Aku ingat, menimbang setiap pilihan seperti menimbang risiko dalam proposal investasi. Setiap hubungan bisnis punya indikatornya sendiri. Anak-anak saya lahir dari kerja keras itu, dari kompromi, dari jam-jam yang dicuri dari kehidupan. Mereka tumbuh, mendapat pendidikan, menikah, dan saya berharap cinta mereka lebih kuat dari perhitungan angka. Ternyata harapan itu tak selalu cukup. Malam itu, saya memutuskan untuk bertindak, tapi tidak pada cara yang dramatis. Saya menghubungi Alejandro. Alejandro adalah pengacara lama saya. Ia bukan tipe yang menggunakan kata-kata mewah.
Pria ini memakai kacamata tipis, suara serak, dan ia memahami ketenangan seperti memahami pasal-pasal hukum. Kami duduk di kantor lamanya beberapa hari setelah rumah sakit. Ruang yang dipenuhi rak buku hukum, map warna-warni, foto-foto klien yang berhasil ia bantu di sudut ruangan. Saat saya menceritakan kejadian di pesta, ia mendengarkan, tidak menginterupsi, matanya menilai setiap kata seperti sedang menimbang bukti. Ada dua hal yang kita lakukan dulu, katanya. Pertama, kita lindungi aset. Kedua, kita kumpulkan bukti. Tidak ada dramatisasi. Dia berbicara seperti manajer krisis yang sudah menangani perusahaan-perusahaan besar sebelum kliennya berpikir untuk menawar saham. Saya bilang pada Alejandro tentang pertukaran gelas, dengan nada ritmis, menjelaskan bagaimana saya sengaja menukarkannya demi melihat konsekuensinya tanpa memancing kecurigaan. Aku mengaku kemudian, pernyataan yang sulit diucapkan di atas meja pengacara, tetapi ia tidak menghakimi. Dia hanya menuliskan hal-hal yang harus dia lakukan. Akses rekening, memeriksa polis asuransi, melihat perubahan wasiat, memeriksa pembayaran yang tidak biasa. Jangan terkesan seperti orang yang ketakutan. Dia menasehati, tunjukkan kontrol. Kita tidak akan bertindak emosional, kita akan bertindak legal. Ia menyarankan hal-hal yang masuk akal, pembatasan akses ke rekening, pemasanan pengawasan, dan yang penting, meminta laporan lengkap tentang polis asuransi terakhir, serta siapa saja yang diuntungkan. Ia berbicara tentang trust, power of attorney, perubahan yang bisa dilakukan untuk melindungi aset saya. Tidak ada janji mengenai hukuman atau pembalasan, hanya langkah-langkah yang dapat dilakukan secara sah. Saya juga memanggil Gabriela. Detektif swasta, istilah itu dulu membuat saya teringat adegan film. Namun Gabriela bukan tokoh sinematik. Ia seorang wanita berambut pendek, jaket kulit, dan mata yang selalu menatap seperti sedang memindai ruangan untuk menemukan kebohongan. Ia tidak memakai parfum manis, tidak ada sapuan drama. Saat kami bertemu, ia membuka laptopnya dan mulai menunjukkan pola yang bisa ditelusur. Notifikasi pembayaran, kwitansi yang tampak biasa, aliran uang yang naik turun seperti grafik saham. Ada beberapa transaksi yang tidak biasa, katanya, menunjuk satu kolom. Pembayaran rutin ke sebuah praktik medis, sejumlah besar transfer ke rekening luar kota, dan perubahan baru di polis asuransi. Semua terjadi dalam 6 bulan terakhir. Saya mengangguk. Mereka adalah kata-kata yang saya duga saat memanggilnya. Saya telah melihat nota-nota kecil itu dari jauh, seperti melihat sampul laporan tahunan yang tampaknya tak bernyawa. Namun melihatnya terbuka di hadapan saya membuatnya berdetak. Itu bukan hanya angka, itu adalah motif. Satu hal yang tidak saya lakukan adalah langsung menuduh Juan di depan pintu rumah. Saya mengunjungi anak saya dengan sisa kesopanan yang seringkali saya teruskan seperti warisan. Kami berbicara di ruang tamu kecilnya, yang dihiasi foto-foto keluarga dan beberapa barang yang tidak pernah saya mengerti. Ia terlihat lelah, dan ada garis kekhawatiran di antara alisnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa Adriana tentu tidak akan mengambil langkah seperti itu, bahwa mungkin ini kecelakaan. Matanya berkaca-kaca, suaranya patah ketika ia menyebut nama ibunya. Saya melihatnya, bukan sebagai tersangka dalam pidato yang bersifat dramatis, tetapi sebagai anak yang saya cintai dan yang mungkin sedang terjebak dalam keputusan buruk. Apa kamu menyuruhnya? Saya tanya, seolah itu pertanyaan normal yang ditanyakan ibu kepada anak pada jam makan malam. Suara saya datar, tidak menghakimi, namun permeabilitas emosi saya terasa seperti lapisan tipis es yang retak. Juan menunduk. Tidak, katanya singkat. Aku tidak tahu apa yang dibuat Adriana. Ayah, kami mengalami tekanan finansial belakangan ini. Aku mencari cara. Tapi aku tidak. Bukan seperti itu, Luna. Ucapan itu seperti bisik angin yang mengatakan banyak hal dan sangat sedikit. Ada kebenaran dalam tekanan finansial, itu jelas. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang tidak hanya berakar pada kebutuhan. Pembelian yang tampak mewah, pembayaran yang disamarkan, percakapan yang dihapus. Saya melihatnya seperti saya melihat neraca. Ada debit dan kredit, ada hutang yang tak terucap. Saya menaruh empati di sebuah piring dan ketegasan di piring lain. Kedua piring itu harus seimbang. Gabriela mulai bekerja. Ia memasang kamera di beberapa titik strategis rumah lama saya. Tindakan ini tentu dilakukan setelah saya menandatangani sejumlah dokumen persetujuan. Saya tidak bermain-main dengan legalitas. Memeriksa rekaman tamu yang hadir di pesta, dan meminta data perbankan awal yang diberikan pelanggan kepada pengacara. Ia tidak memakai sarung tangan drama, ia bergerak cepat, meminta rekening koran, tanda terima, dan memeriksa bola pembayaran ke nama-nama yang tampak asing. Setiap transaksi yang ia tandai membuat saya menahan napas, karena semakin banyak garis-garis itu yang ia tarik, semakin jelas gambar di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dari tragedi kecil yang hampir terjadi.
Di antara dokumen-dokumen itu, kami menemukan hal-hal yang membuat perut saya mencelat. Sebuah polis asuransi jiwa yang baru diterbitkan 6 minggu sebelum pesta, dengan nama penerima yang diubah menjadi Adriana. Serangkaian pembayaran bulanan ke seorang psikiater bernama Dr. Eduardo Salazar, tapi pembayaran itu tampak seperti konsultasi, yang selalu berakhir dengan nota yang samar. Dan transaksi kartu kredit yang menandakan gaya hidup yang jauh di luar pendapatan yang saya tahu Juan dan Adriana miliki. Aku merasa seperti sedang membaca buku harian yang tak seharusnya kubaca, halaman-halaman tertulis rahasia yang mengangkat selubung kehidupan orang-orang terdekat. Dr. Eduardo muncul sebagai sosok yang familiar, namanya sering disebut-sebut di antara kabar rumah sakit dan kontrak dokter swasta. Ia seorang praktisi yang mendapat reputasi karena kata-katanya yang menenangkan klien-klien kaya. Aku tidak akan menuduhnya melakukan sesuatu ilegal berdasarkan catatan transaksi, itu bukan job description saya. Hanya saja, pola pembayaran yang teratur membuat namanya bersinar di papan skor kasis ini, tidak sebagai dalang, tapi sebagai bagian dari jaringan pengaruh yang memudahkan orang-orang untuk menutupi langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab. Alejandro menekankan agar kami tidak membuat tuduhan terhadap para profesional tanpa bukti langsung. Hal ini membuat saya menghormati batas-batas hukum. Kita harus pintar, namun juga sopan terhadap fakta. Ada saat-saat di mana saya teringat masa muda saya. Ketika saya dan Juan kecil, kami duduk di dapur kecil yang penuh dengan kertas kerja. Ketika ia tertidur di kursi, sambil menunggu saya menutup transaksi akhir. Saya mengingat saat-saat ia memegang tangan saya di malam-malam panjang setelah rapat yang menegangkan. Ingatan-ingatan itu membuat sakitnya lebih kompleks. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga kehilangan sebuah harapan yang pernah saya bangun. Saya tidak bisa menghujat sepenuhnya. Ilmu empati tetap tinggal di sudut-sudut hati saya. Di minggu-minggu berikutnya, rutinitas saya berubah menjadi sebuah arsip kehidupan. Pagi saya dihabiskan di kantor Alejandro, menandatangani surat kuasa, dan meminta pembekuan sementara pada akses yang bisa mempercepat pengurasan aset. Malam saya dihabiskan berbicara dengan Gabriela, memeriksa rekaman kamera, menonton ulang potongan acara pesta yang kini tampak buatan seperti film lama. Kami menemukan satu klip yang membuat saya menelan ludah, sebuah sudut pandang dari meja dessert yang menangkap gerakan Adriana dekat meja minuman. Tangannya bergerak cepat, dan ada benda kecil yang hampir tak terlihat ia masukkan ke dalam gelas. Gambar itu tidak bersih, ia seperti bayangan yang tertangkap pada frame yang terpotong. Tidak cukup untuk sebuah tuduhan di pengadilan, tetapi cukup untuk membuat perasaan saya berubah menjadi kebencian yang dingin. Kebencian yang diarahkan bukan pada tubuh muda itu saja, tetapi pada seluruh rangkaian rencana yang tampak menempel pada namanya. Saya melihatnya berulang-ulang di layar laptop Gabriela. Dalam slow motion, sandi-sandi kecil itu lebih jelas. Selipan yang cepat, senyum yang selalu dipaksakan, tatapan yang menjauh ketika saya lewat. Saya merasa seperti sedang menonton video pengadilan dari masa depan yang belum terjadi. Saya ingin bisa menghancurkan layar itu, membakar setiap frame, namun saya tahu tindakan impulsif adalah musuh dari bukti yang dahsyat. Alejandro mengingatkan saya berulang kali agar tidak melakukan aksi yang bisa merusak proses hukum. Kita kumpulkan, kita simpan, dan kita serahkan pada otoritas ketika waktunya tidak, begitu ia bilang. Kata-katanya seperti instruksi bagi seorang kapten kapal yang menavigasi badai. Hati-hati, namun tegas. Di luar semua angka dan layar, ada hal-hal kecil yang terus mengusik. Aroma parfum Adriana yang menggantung pada gaun yang ia tinggalkan di kursi. Suara langkahnya di tangga yang seperti janji yang tak tertepati. Dan tatapan Juan yang berubah menjadi sesuatu yang saya tak kuasai. Saya mulai mengamati pola kehidupan mereka. Kunjungan mendadak ke butik-butik mahal, makan malam yang tampak seperti upaya untuk menegaskan status, dan telepon yang selalu berbisik ketika saya lewat. Semua itu membentuk background noise yang menyulitkan tidur saya. Carmen masih di rumah sakit pada hari ketiga setelah pesta. Ia sadar, wajahnya pucat, dan mata yang dulu selalu penuh celotehan, kini menatap ke langit-langit seperti seseorang yang menimbang hal-hal yang tak terkatakan. Saya duduk di sebelahnya, memegang tangannya yang tipis seperti kertas. Ia membuka matanya, menggenggam jari saya lembut. "Terima kasih," katanya. Sederhana, tulus, seperti doa yang ringan. Saya tersenyum, tetapi di dalam, jejari saya menggenggam kemarahan yang riuh. Saya ingin menceritakan semuanya, menyebut nama, namun suara saya menahan itu. Carmen tidak perlu trauma baru, ia sudah melalui cukup banyak usia. Sementara itu, Alejandro mulai menyiapkan langkah hukum yang lebih konkret. Ia menyarankan pembentukan trust untuk melindungi aset saya, memberi wewenang terbatas kepada seseorang yang dapat dipercaya, dan mengatur perubahan minor pada wasiat yang akan membuat langkah-langkah pengambil alihan menjadi lebih sulit. Dia menjelaskan, dalam bahasa yang mudah, bahwa trust itu seperti sebuah brankas modern. Anda menaruh benda berharga di dalamnya dengan aturan yang ketat soal siapa boleh mengakses. Saya mendengarkan dan menandatangani dokumen dengan pena yang berat, merasakan setiap goresan sebagai sebuah pencegahan. Gabriela membawa laporan awal kepada saya suatu pagi. Ia menaruh map tebal di meja makan saya.
Semua lengkap dengan cetak biru digital dan foto-foto rekaman security. Ia menatap saya dengan mata yang tak lekang oleh sinisme. Ada sesuatu yang lain, Luna. Aku minta kamu siap. Di antara foto-foto, ada satu tangkapan yang lebih jelas dari yang sebelumnya. Kali ini, kamera yang terpasang di pojok memasak menangkap momen ketika Adriana berdiri dekat meja minuman. Benda kecil itu lebih terlihat. Seberkas cahaya menyorot apa yang tampak seperti kapsul kecil, diletakkan ke dalam gelas. Saya meregang, jantung saya berdebar. Namun saya tetap tenang di luar. Gabriela menyarankan agar kami tidak menunjukkan frame tersebut kepada siapapun, sampai kami memiliki konteks yang kuat. Sikap saya terhadap Juan berubah. Saya tidak berteriak pada anakku, tidak memukul meja, tidak memulihkan kenangan lama sebagai tameng untuk menuduh. Saya berbicara dengannya perlahan, menanyakan detail keuangan, meminta dia menjelaskan beberapa transaksi besar. Ia menjawab, namun ada jurus-jurus yang membuatku curiga. Jawaban yang panjang, kata-kata yang dibuat untuk menenangkan, dan kadang-kadang jarum jam yang berdetak seperti tanda bahwa ia takut. Ia mengaku ada utang, bahwa mereka mencoba mencari investor, bahwa ia merasa tertekan. Ia tidak mengaku melakukan tindakan yang mencelakai ibunya sendiri. Aku ingin mempercayainya, karena seorang ibu memang diberi anugerah untuk percaya. Namun keyakinan saya tidak buta, itu terukur. Di sela-sela penanganan hal-hal legal, saya menerima pesan singkat yang membuat jantung saya tercekik. Foto, sebuah kwitansi dari sebuah studio vaksinasi medis, tercetak nama Juan, dan tanda tangan yang tampak seperti yang biasa digunakan oleh seseorang yang menandatangani cek dengan cepat. Di bawahnya, sebuah catatan kecil. Perawatan darurat untuk Carmen. Pembayaran disamarkan. Saya memutar mata. Pembayaran itu bukan bukti konspirasi, namun pola kembali menguat. Pembayaran ke tempat-tempat yang tidak biasa, perubahan pada polis, dan tindakan yang terkoordinasi. Saya menyusun semuanya di kepala saya seperti potongan puzzle yang belum selesai. Ada saat ketika saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak menjerit di pesta malam itu? Mengapa saya menukar gelas tanpa menimbulkan keriuhan? Jawabannya sederhana. Demonstrasi kekuatan yang paling efektif seringkali adalah diam yang terukur. Mengumumkan tuduhan tanpa bukti hanya akan membuat saya tampak gila, seperti bunga yang layu di tengah taman. Memainkan peran sebagai lansia tenang memberi saya keuntungan. Mereka melihat saya sebagai target yang pasif, bukan sebagai ancaman. Ini memungkinkan saya untuk melangkah dengan gerakan yang buram tetapi tepat, menggulung benang-benang rencana tanpa diketahui benang mana yang akan memutus. Di malam ketika laporan toksikologi belum kembali, Gabriela menelpon. Suaranya pendek, adrenalin yang tertahan terdengar lewat telepon. "Aku ingin kamu datang ke kantor sekarang," katanya. "Bawa semua dokumen yang ada." Aku menatap ke sudut ruang tamu di mana lampu menyorot foto pernikahan lama kami. Di foto itu, Juan kecil sedang memegang tangan saya dengan rapat. Dan aku teringat malam-malam ketika aku akan melakukan apapun untuk masa depannya. Kini, panggilan itu terasa seperti undangan untuk membuka kotak Pandora yang mungkin akan menghancurkan semua kenangan itu. Aku mengunci pintu mobil, menyalakan mesin, dan mengemudi menuju kantor Gabriela dengan kecepatan yang tidak terburu-buru namun penuh tujuan. Jalanan kota malam itu tampak seperti adegan yang menunggu pencerahan. Lampu kota, toko yang masih buka, orang-orang berjalan melewati kehidupan mereka yang biasa. Dalam kepala saya sudah membuka folder mental semua hal yang kami temukan. Polis, kwitansi, rekaman, pesan. Aku bersiap untuk membawa bukti itu pada orang yang mungkin akan memutuskannya menjadi sebuah kasus. Di kantor Gabriela, ia menunggu dengan wajah yang setengah lega dan setengah cemas. "Aku punya sesuatu yang lebih jelas," katanya. Setelah aku duduk, ia memutar laptop, membuka file, dan menempatkan kamera di hadapanku. Layar menunjukkan kembali adegan pesta, namun kali ini dengan sudut yang baru. Kamera yang dipasang oleh tim concierge di Sangin Langit yang merekam langsung meja minuman. Pada frame itu, tangan Adriana tampak memasukkan sesuatu ke gelas saya. Tapi yang lebih membuat saya terhenti adalah detik setelah itu. Adriana menoleh, pandangannya singgah pada seseorang di kerumunan, lalu ia melangkah menjauh. Ada pesan singkat yang diterimanya di telepon, dan ia membalas dengan gerakan bibir yang hampir tak terlihat. Aku menanyakan apa yang tertulis pada pesan itu. Gabriela menggeleng. "Tidakkah itu cukup untuk membuat polisi datang?" Begitu, suara kecil di kepala saya berbisik. Tapi Alejandro akan mengingatkan lagi. Jangan menyerahkan bukti yang belum cukup. Jangan memancing pengadilan dengan bukti yang rapuh. Kita butuh lebih dari gambar. Kita butuh hasil laboratorium, catatan pembayaran, dan saksi yang tak terbeli. Saya menatap layar itu sampai layar itu menjadi kabur. Gambarnya mengukir dalam imaji saya. Sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat, sebuah niat yang tersembunyi di balik senyuman. Gabriela menyuruh saya pulang dulu. "Istirahatlah, tapi jangan tinggalkan teleponmu," katanya. "Aku akan teruskan hal-hal ini ke Alejandro. Siapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan polis dan rekening." Aku mengangguk, menutup jaket, dan meninggalkan kantor dengan satu ayunan langkah yang tak lagi ringan.
Di mobil aku memandangi tangan sendiri di setir. Tangan yang dulu menandatangani kontrak besar, menutup kesepakatan, membesarkan perusahaan. Aku menonjolkan jari telunjuk, mengusap telapak tangan. Tangan itu akan menjadi senjata saya berikutnya. Bukan untuk melukai, tetapi untuk menulis surat, menandatangani trust, dan menutup akses bagi mereka yang berniat buruk. Ketika aku membuka pintu rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Ada cangkir teh yang setengah dingin di meja, dan foto lama aku dan suami yang tersenyum di musim panas. Aku menatap foto itu lama, ingat betapa kami pernah bermimpi tentang masa depan tanpa hutang, penuh pelajaran yang akhirnya kami beri pada anak-anak kami. Pintu kamar tidur menyibakkan tirai, dan dari dalam aku mendengar teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Gabriela. Aku membukanya dengan jari yang sedikit gemetar. Pesan itu singkat namun memicu sebuah ledakan di dalam kepala saya. Foto baru yang diambil dari rekaman. Sudut yang lebih dekat, frame yang memotong momen ketika Adriana menyentuh gelas saya. Di foto itu lebih jelas, benda kecil itu kerapnya gerakan dan bekas noda pada bibir gelas yang hampir tak kasat mata. Aku menatap foto itu, mendengar denyut jantung yang tak sabar, dan untuk pertama kali sejak pesta, sebuah kata muncul di mulut saya. Bukti. Ini bukan penyelesaian, ini bukan hukuman. Ini adalah potongan yang hilang dari teka-teki. Alejandro akan menyuruh saya menahan diri. Polisi akan meminta formalitas. Dokter akan menunggu hasil laboratorium. Tapi untuk saat ini, ketika saya menaruh kembali telepon di saku, saya merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan yang datang bukan dari kemenangan, melainkan dari kepastian bahwa saya tak sedang bermimpi. Pagi berikutnya ketika matahari memantul di kaca jendela, aku duduk di meja makan dan menyusun rencana yang harus kujalankan. Ada langkah-langkah legal yang harus diselesaikan segera. Trust, pembatasan akses, perubahan pada wasiat. Dan ada hal-hal yang harus dikumpulkan. Bukti, saksi, dokumen. Aku membuat daftar di kertas, menulis dengan huruf tegas yang selalu kubawa pada pertemuan-pertemuan penting. Setiap item pada daftar itu adalah pengaman untuk masa depan yang tidak lagi bisa kusembunyikan dari kenyataan, bahwa kadang-kadang orang yang paling dekatlah yang paling berpotensi melukai. Aku menatap ke arah foto Juan yang tergantung di rak. Kepedihan memukul seperti gelombang yang tenang tapi konstan. Aku tidak ingin kehancuran keluarga, aku tidak ingin membuat luka yang tak bisa ditambal. Namun ada prinsip yang lebih besar, martabat hidup yang harus dipertahankan. Jika seseorang berusaha menabil hidup Anda kuantitasnya, Anda harus bertindak untuk mempertahankan kualitasnya. Ini bukan soal pembalasan, ini soal bertahan hidup dengan nama baik yang utuh. Pada titik ini, langkah-langkah saya mulai menjadi nyata. Alejandro menyiapkan draft trust yang akan kami finalkan, sebuah dokumen yang memberi batasan akses pada rekening dan pengelolaan aset. Sementara Gabriela menuntaskan pengamatan dan menunggu hasil resmi dari lab toksikologi. Setiap hari ada panggilan, setiap malam ada potongan klip yang harus saya tonton, dan setiap kali saya menutup mata, aku melihat adegan pesta itu dalam slow motion. Tangannya yang memasukkan benda, senyum yang cepat, tatapan yang mengalihkan. Saya merasa hidup berada di antara dua dunia, dunia sebelum saya melihat dan dunia setelah. Dan ketika semuanya tampak seperti sedang menuju satu titik yang tak terhindarkan, telepon saya berdering satu kali, kemudian dua. Pesan masuk dari nomor yang tidak saya kenal berisi sebuah foto, bukan dari Gabriela, bukan dari Alejandro, melainkan dari seseorang yang menandai lokasi pesta pada malam itu. Foto itu menunjukkan sebuah sudut yang belum pernah ditangkap sebelumnya. Sebuah meja kecil di belakang sofa, sebuah botol kecil di balik tumpukan piring, dan di sampingnya secari kertas yang tampak seperti catatan. Saya menatap catatan itu, namun huruf-hurufnya kabur karena pencahayaan. Insting lama saya, yang terbentuk dari rapat-rapat panjang dan negosiasi keras, menyala. Ini bukan kebetulan. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Gabriela menelpon lagi. Luna, aku punya sesuatu yang harus kamu lihat langsung. Bawa semua dokumenmu ke kantor. Jangan ceritakan pada siapapun. Suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk tanya. Aku menutup telepon, menguncinya di saku. Di meja makan, daftar tugasku bergabung menjadi peta. Setiap nama, setiap tanggal, setiap jumlah adalah rute menuju jawaban. Malam itu aku tidak tidur nyenyak, bukan karena takut, melainkan karena rasa tanggung jawab yang memaksa aku berjaga. Keesokan paginya, aku akan melangkah lagi ke medan yang tak pernah kukira harus kuhadapi di usia 70 tahun. Namun saya tahu satu hal, saya tidak akan larut dalam keriuhan drama. Saya akan bertindak seperti aku selalu bertindak, dengan strategi, ketenangan, dan ketegasan. Di saat-saat itu, saya masih belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Saya hanya tahu bahwa ketika seseorang menyentuh gelasmu dengan niat yang tak bersih, kamu punya pilihan, berteriak atau menukar gelas dan mulai menyusun bukti. Saya memilih yang kedua.
Dan pilihan itu membawa saya ke meja Gabriela, ke kantor Alejandro, dan ke dalam sebuah jarak di mana aku bisa melihat bayangan masa depan yang kelam. Saya menutup kettle, menuangkan teh, dan menunggu panggilan yang akan membawa segalanya ke tahap berikutnya. Telepon itu berdering 3 kali, suara pendek yang seperti bel kecil dalam auditorium sebelum aku angkat. Di ujung sana, suara Gabriela terdengar tegas, hampir tanpa nafas. "Mereka punya hasil," katanya. "Ana ingin bicara langsung. Bisa kau datang ke kantor sekarang?" Rasa yang menggulung di perutku bukan lagi ketakutan. Ini rasa yang lebih dekat dengan kewaspadaan yang tajam, seperti melihat peta dari ketinggian dan menemukan jalan tikus yang tak terlihat dari tanah. Aku mengunci pintu rumah dan mengemudi ke kantor Gabriela. Jalanan pagi tampak biasa. Toko roti pagi menjual roti, seorang kurir mengantarkan paket. Namun di kepalaku adegan pesta berputar seperti film yang tak ingin kuputar lagi. Di kantor, detektif Ana Gusman menunggu. Jaket hitamnya rapi, jaket kulit Gabriela tergantung di sandaran kursi tamu, dan Alejandro berdiri di dekat rak buku, tangannya menyusun berkas. Ana memperkenalkan dirinya lagi, singkat, lalu meletakkan selembar kertas di atas meja. "Hasil toksikologi datang kemarin malam," katanya. Suaranya datar, profesional, tapi matanya menatapku seperti seseorang yang menimbang rincian sebuah kronik tragedi. "Kami menemukan residu pada sisa sampel champagne," Ana melanjutkan. "Staf laboratorium mengidentifikasi zat toksik tertentu yang menunjukkan paparan akut. Kami juga menemukan jejak yang cocok pada bibir botol dalam rekaman CCTV, dan pada sampel yang kami ambil dari gelas yang diduga sudah dibuat kontak dengan zat itu." Aku menahan nafas, memperhatikan detailnya seperti seorang manajer yang menunggu laporan akhir dari auditor. Ana mengulurkan amplop berisi hasil laboratorium yang disegal. "Kami memerlukan pengakuan dan saksi. Kami juga sedang menelusuri aliran keuangan yang telah Gabriela temukan. Ada kecocokan, polis asuransi yang baru, transfer yang mencurigakan, pembayaran ke beberapa rekening medis yang tidak jelas. Semua itu memberi kami dasar untuk memulai penyelidikan pidana." Kata-kata itu seperti roda yang mulai berputar. Laboratorium, polis, transfer, semua berkaitan. Alejandro menatapku dengan mata yang lembut namun tegas. "Kita serahkan semuanya kepada mereka, Luna. Kita juga harus mempersiapkan pernyataan yang jernih. Ini saatnya membiarkan proses berjalan." Aku mengangguk. Ada kelegaan aneh ketika sebuah sistem hukum bergerak. Bukan karena aku percaya sepenuhnya pada keadilan instan, tapi karena gerak lambatnya adalah perlindungan bagi kebenaran. Panggilan kepada Juan adalah panggilan yang harus kutangani seperti hal yang paling pahit. Aku menunggu di teras kantor Gabriela, merasakan udara seperti kain kasar di tenggorokan. Ketika ia tiba, wajahnya tegang, tangan gemetar sedikit saat berjabat. Aku memandangnya seperti memandang buku lama yang ada bekas lipatan di sudut halamannya. Banyak hal telah tertulis di sana, dan beberapa bagian tak ingin kubaca lagi. "Ana ingin berbicara denganmu juga," kataku setelah menyapa formalitas pendek. Matanya menyala, seolah mencari sekilas pembenaran. Dia menyangkal, berulang kali, dengan ketegasan yang mirip dengan orang yang membela kredo yang ia pilih ketika berusia 20 sekali. Namun dalam suaranya ada retakan. Ia menyebut tekanan keuangan, kesalahan investasi, dan usaha yang gagal. Itu semua benar. Memang ada kenyataan bahwa beberapa keputusan mereka bodoh dan sembrono. Tapi keputusan bodoh bukanlah tindakan kriminal, kecuali ada niat untuk menyebabkan bahaya demi keuntungan. Kita mengatur pertemuan bersama detektif Ana di kantor polisi beberapa hari kemudian. Ana meminta keterangan formal dari semua orang yang hadir pada malam pesta. Daftar tamu, alibi, apa yang dikonsumsi, siapa yang menyentuh minuman siapa. Suasana ruangan pemeriksaan steril, meja, kursi plastik, kertas berserakan, kontras dengan kemewahan pesta. Aku pikir itu cocok, ada kejujuran dalam ruangan yang tampak tak peduli pada pengaruh atau status. "Saya tahu Anda menukar gelas," Ana berkata kepada Carmen ketika ia dipanggil sebagai saksi. Wajah Carmen melembut, namun ada rasa malu kecil yang muncul. "Saya tidak mau mengingatnya," katanya pelan. "Saya hanya ingat tiba-tiba merasa pusing dan kemudian di rumah sakit." Suaranya lemah namun jelas. Ketulusan itulah yang membuatku ingin memeluknya. Ia adalah korban yang tak bersalah dalam semua ini. Sesuatu yang muncul dalam penyelidikan adalah korelasi waktu. Beberapa pembayaran besar dari rekening keluarga Juan serekening luar kota, polis asuransi yang diubah 6 minggu sebelumnya, dan catatan kunjungan ke seorang praktisi swasta yang sering disebut Dr. Eduardo. Ana menulis semuanya di papan tulis dengan huruf tegas. "Ini cukup untuk memulai penyelidikan resmi," ia bilang. "Kami akan mengajukan pemanggilan dokumen ke bank dan ke kantor asuransi. Kami akan memanggil Dr. Eduardo untuk memberikan klarifikasi." Kabar bahwa polisi akan memintai keterangan dokumen membuat Juan pucat. Ketika aku menatapnya di koridor, ia menunduk dan suaranya patah. "Ayah, aku tak ingin masalah ini jadi lebih buruk. Aku merasakan belitan di dadaku. Disinilah konflik bertemu kasih ibu. Aku ingin menegakkan kebenaran, namun juga tidak ingin menyebabkan keruntuhan total bagi anak yang pernah tidur di pangkuku." Alejandro menekan tanganku sekilas, sebuah dukungan yang tak perlu kata. "Sementara proses hukum bergulir, aku melakukan hal-hal yang telah kami rencanakan. Trust dikunci,
Akses rekening dikurangi, beberapa aset dialihkan ke proteksi yang tidak mudah diganggu. Ini bukan tindakan ceroboh, melainkan bentuk pencegahan yang legal. Aku menandatangani dokumen dengan tangan yang sedikit bergetar, merasakan tinta seperti lem yang menutup beberapa celah lama. Gabriela bekerja dengan kecepatan yang membuatku kagum. Ia menelusuri transaksi, menanyai saksi, mencari rekaman yang mungkin melengkapi timeline. Ia menemukan pesan-pesan singkat antara Adriana dan seorang nomor tak dikenal yang waktunya bersinggungan dengan malam pesta. Ada pula rekaman telepon singkat yang mengindikasikan Adriana menerima instruksi. Itu sederhana, seperti sebuah notifikasi kecil, namun ketika dibaca berurutan membentuk peta tindakan. Pada suatu sore, Gabriela datang ke rumah membawa sebuah cetak percakapan yang membuatku mendesis pelan. Di sana, kata-kata singkat itu menyingkap pola, janji pembayaran, ungkapan frustrasi karena uang yang hilang, kekesalan terhadap keluarga yang dianggap menghalangi kesempatan. Ada kata-kata kasar, tetapi juga nada kepentingan yang dingin. Aku membaca baris demi baris, dan sebuah kebenaran mulai mengeras. Ini tidak lagi hanya tentang sekadar kebutuhan atau dana yang hilang. Ini tentang pilihan yang dibuat seseorang untuk memanfaatkan kesempatan. Sambil semua itu berputar, aku masih mengunjungi Carmen di rumah sakit. Ia pulih lambat, tulang usianya rapuh oleh pengalaman, namun semangatnya tak padam. Di satu pagi ketika matahari masih lembut, ia menggenggam tanganku. "Luna," katanya lembut, "terima kasih karena engkau berada di situ." Kata-kata itu menembus lebih dalam daripada sepatah kata hukum manapun. Empati bukanlah kelemahan, itu adalah benang yang menambal kehancuran. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan malam itu sepenuhnya. Tawa yang hilang tidak kembali begitu saja, tapi aku bisa hadir. Aku menjadi penjaga kecil bagi dia, memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa aman. Ketika polisi akhirnya bertindak, aku duduk di kursi ruang tamu melihat adegan yang tak pernah kubayangkan. Ana datang bersama 2 petugas. Mereka membawa surat perintah penangkapan. Adriana berdiri di ruang tamu rumah kami untuk sebuah konfrontasi yang dipenuhi ketegangan. Aku menyaksikan langkahnya. Gerakan tubuhnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak lebih keras, seolah ia sedang memainkan peran yang telah ia siapkan. Namun di sudut matanya kulihat retakan. "Apa tuduhan terhadapku?" ia bertanya, berusaha menyeimbangkan kemarahan dan kebingungan yang dipentaskan. Suaranya tidak bergetar seperti yang kulihat ketika aku bercermin beberapa bulan lalu. Ana menjawab dengan profesionalisme yang dingin. "Dugaan percobaan pembunuhan melalui pemberian zat berbahaya dan konspirasi terkait pengubahan polis asuransi." Kata-kata itu menggantung di udara seperti plaster yang menutup luka. Adriana tertawa kecil, suatu nada yang bukan tawa benar-benar. "Ini tuduhan gila," katanya. "Kalian tak punya bukti nyata." Aku tidak menatapnya langsung. Aku menatap lagi foto-foto yang Gabriela tunjukkan padaku. Frame demi frame gerakan tangannya di pesta, peta keuangan yang membentuk pola, dan catatan pesan yang seperti rencana. Bukti bukan hanya satu hal besar. Bukti adalah kumpulan hal-hal kecil yang saat digabung tidak memberi ruang bagi klaim kebetulan. Saat polisi memasang borgol pada pergelangan Adriana, ia membalikan wajahnya padaku. Ada kebencian, tapi juga ada sesuatu yang menyerupai penyesalan yang tipis. "Kau akan menyesal," katanya. Lebih kepada udara daripada kepadaku. Aku tidak membalas. Ketenanganku bukan karena kemenangan, melainkan karena kesedihan yang tenang. Anakku, yang kini tampak seperti orang asing, tertarik dalam pusaran yang merusak. Juan runtuh setelah penangkapan itu. Di ruang tamu rumahnya, ia duduk di lantai, menatap kosong, dan air matanya mengalir. Tidak ada kata-kata manis yang bisa merajut kembali waktu. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan menaruh tangan di bahunya. Kami berdua duduk dalam keheningan yang berat. Kata-kata terkadang merepotkan. Hadir, menggenggam, itu sering cukup. Proses hukum berlangsung seperti halnya proses. Panjang, lambat, penuh pertemuan yang melelahkan dan sidang-sidang singkat yang menguras. Jaksa mengajukan bukti laboratorium, rekaman CCTV, dokumen polis, serta aliran uang yang menunjukkan motif. Alejandro berada di sisiku, menawarkan nasihat dan kenyamanan. "Kita tidak menginginkan balas dendam," katanya berulang kali. "Kita ingin keadilan. Kita menyerahkan sisanya pada pengadilan." Frasa itu menjadi mantra kami. Selama persidangan, ada momen-momen yang tetap bila dalam ingatanku. Adriana duduk di kursi terdakwa, wajahnya tersenyum sinis ketika bukti ditampilkan. Gabriela memberikan kesaksian teknis soal rekaman yang ia temukan. Dr. Eduardo dipanggil untuk memberi penjelasan tentang pembayaran yang diterimanya. Ia tampak cemas, mengakui hubungan profesional namun menolak tuduhan keterlibatan. Ia bersikeras bahwa pembayaran itu adalah untuk konsultasi yang biasa, bahwa ia tidak mengetahui niat apapun.
Ketidakpastian profesional memang sering bermain peran dalam persidangan seperti perwira berkabung yang melindungi. Aku menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Beberapa terasa jujur, beberapa berlubang seperti kain tua. Ada adegan lain yang menancap, ketika detektif Ana memutar rekaman CCTV di ruang sidang. Kamera menangkap gerakan tangan Adriana di meja minuman, detil kecil yang kembali menguat ketika dihubungkan dengan hasil toksikologi dari laboratorium. Jaksa menampilkan aliran transaksi yang mengarah pada polis asuransi yang baru, dan dokumen yang menunjukkan perubahan penerima yang terjadi tak lama setelah peristiwa yang hampir saja menelan nyawa. Semua itu bukan bukti tunggal, tetapi ribuan serat yang terjalin menjadi bukti kuat. Adriana akhirnya mengubah sikapnya saat bukti semakin kuat, dari menyangkal menjadi bungkam. Dalam ruang sidang, aku melihatnya menunduk beberapa kali. Bibirnya bergerak seperti berdoa, namun tidak ada air mata yang jatuh. Saat hakim membacakan dakwaan dan kemungkinan hukuman, ada keramaian emosi yang membuat ruangan terasa padat. Kemarahan, rasa sakit, dan juga rasa lega kecil yang datang ketika hukum tampak bekerja. Juan menghadapi tuduhan keterlibatan, konspirasi, dan manipulasi, tetapi ia memilih bekerja sama dengan jaksa dalam pertukaran keringanan hukuman. Itu bukan hal yang indah. Itu pilihan yang biasa di pengadilan ketika seseorang menghadapi lama dan keruwetan konsekuensi. Aku tidak bertepuk tangan karena penebusan semacam itu. Penebusan tak sesederhana itu. Namun dari sisi praktisnya, itu berarti ia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan mungkin ada ruang untuk memperbaiki kesalahan hidupnya. Aku tidak merasa seperti pahlawan saat semuanya berakhir. Ada rasa lega yang berat, bukan kebanggaan. Aku mengunjungi Carmen ketika ia pulang dari rumah sakit, membawa bunga dan membawa secangkir teh hangat. Wajahnya lebih cerah, sedikit. Dan ketika ia memegang tanganku, aku merasakan itu, bahwa membantu menjaga seseorang, membela kebenaran, memberi rasa aman. Itu bukan kemenangan yang dilumuri gembira, melainkan sebuah tugas moral yang harus dilakukan. Kehidupan setelah perkara berubah, tentu saja. Ada berita yang berkeliaran, beberapa tetangga yang berbisik, dan beberapa teman lama yang memilih menjauh karena takut terseret. Namun aku menemukan juga hal-hal baru. Valeria, cucuku yang masih muda, mulai datang lebih sering. Ia membawa cerita-cerita ringan dari kampus, senyum yang polos, dan cara pandang yang segar terhadap dunia. Di matanya aku melihat harapan, bukan rasa takut. Ia menanyakan hal-hal dengan jujur, kadang terlalu lugas. Nenek, apa yang membuat seseorang tega? Dan jawaban yang kutawarkan bukanlah logika menghakimi, melainkan penjelasan tentang pilihan, konsekuensi, dan pentingnya empati. Ketika aku berbicara tentang trust dan langkah-langkah hukum kepada Valeria, aku menekankan sesuatu yang sederhana. Perlindungan bukan soal menutup diri dari dunia, melainkan soal memastikan bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita memiliki cara untuk mengatasinya tanpa kehilangan martabat. Ia mengangguk, tulang pipinya membayangkan beban itu, namun ada ketegaran di sana yang membuatku lega. Generasi muda ini membawa cara melihat kita. Mereka tidak memuliakan harta, tetapi lebih menekankan nilai hubungan, sesuatu yang memberi harapanku alasan untuk tetap optimis. Adriana akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena tindakannya. Hukuman itu adalah momen yang pahit, bukan sebagai tarian kemenangan, melainkan sebuah pengakuan oleh negara bahwa tindakan itu berbahaya dan tidak dapat dibiarkan pergi tanpa konsekuensi. Aku menghadiri sidang pembacaan vonis, bukan untuk bertepuk tangan, tetapi untuk menutup babak formal yang menyakitkan. Di ruang sidang, ia menatapku sekali. Ada kilau amarah di sana, namun juga ada kepasrahan yang menakutkan. Aku menahan diri agar tidak menunjukkan bahwa hatiku hancur oleh fakta bahwa anakku pernah terlibat dalam rencana yang menghancurkan. Dalam beberapa bulan setelah itu, ada pembelajaran kecil yang terus kutemui. Kekuatan dari suara yang tenang, nilai dari kehati-hatian formal, dan keberanian yang muncul saat seseorang tua memilih bergerak. Banyak teman mengatakan bahwa aku beruntung karena hidup di zaman hukum yang relatif baik. Namun aku tahu, keberuntungan bukanlah satu-satunya faktor. Ada kecermatan, ada jejak tindakan yang betul-betul dipikirkan, dan ada tekad untuk menahan emosi agar tidak merusak proses. Persahabatanku dengan Carmen berkembang menjadi sesuatu yang hangat. Kami menghabiskan sore di taman, minum teh, dan ia bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta yang datang tiba-tiba, tentang bagaimana ia menenun syal-syal sutra yang sekarang ia pakai. Aku menceritakan pula kisahku, bagaimana aku membangun perusahaan, jam-jam yang kugunakan untuk mengambil panggilan telepon, dan bagaimana cinta bisa jadi rumit ketika dicampur pengaruh uang. Kami tertawa dan menangis sedikit. Itu adalah proses penyembuhan yang nyata.
Suatu hari, saat aku dan Valeria membersihkan lemari tua, kami menemukan surat lamaran lamaku dari era ketika bisnisku baru dimulai. Tulisan tangan kotor dan kertas yang sudah menguning. Aku tersenyum menatapnya, teringat akan versi diriku yang muda, yang masih penuh tekad tak kenal lelah. Rasa nostalgia itu bukan untuk melamun, melainkan untuk memberi energi. Aku masih punya sesuatu untuk diwariskan, bukan hanya aset, tapi prinsip-prinsip, nilai, dan cerita tentang bertahan. Dalam ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari, aku menemukan bahwa pengawasan tidak harus menghabiskan kehidupan kita. Keputusan untuk memasang kamera, menyusun trust, atau menutup akses bukanlah manifest dari paranoia, melainkan manifest dari tanggung jawab. Para sahabatku yang lewat seiring berjalannya waktu mulai bertanya lebih sering tentang proteksi data, tentang cara membuat dokumen sederhana yang aman. Aku berbagi cerita, bukan sebagai guru hukum, melainkan sebagai orang yang telah merasakan pahitnya kehilangan kontrol atas hidup yang sudah dibangun. Ada momen ketika aku kembali ke meja pertemuan, bukan sebagai CEO yang menuntut, tetapi sebagai pengunjung tamu di sebuah pertemuan amal yang aku inisiasi. Di sana aku berdiri, melihat kolega lama, dan merasakan sesuatu yang mendalam, bahwa hidup setelah konflik bisa jadi lebih tenang jika kita memilih bertindak dengan martabat. Aku memberi sedikit pidato, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang nilai menjaga orang tua, pentingnya keadilan, dan keberanian untuk bertanya saat sesuatu terasa salah. Tepuk tangan ringan memenuhi ruangan, hangat namun tidak berlebihan. Kadang-kadang aku masih menonton ulang beberapa klip kamera. Aku melakukannya bukan untuk mengunyah luka, tetapi untuk memastikan ingatanku tajam, agar aku tak mudah dilupakan pada waktu ketika kebenaran mudah dibengkokkan. Gabriela masih mengirimkan update kecil tentang keuangan dan beberapa pengaduan lain yang mungkin relevan. Ia menjadi teman yang tak ternilai, rapi, dan cepat. Ketika aku memikirkan peran orang-orang ini, Ana, Alejandro, Gabriela, aku merasa amat berterima kasih. Mereka adalah jaringan manusia yang menolongku menavigasi badai. Beberapa tetangga kembali, beberapa teman lama mengundang untuk bertemu, dan ada momen-momen sederhana yang menenangkan. Valeria memasakkan sup saat aku sakit kecil, atau Carmen yang membuatkan selimut hangat saat malam dingin. Kehidupan tidak kembali ke keadaan sempurna sebelumnya. Itu tak pernah terjadi. Tapi kehidupan menemukan ritme baru, lebih sederhana, lebih menghargai hal-hal kecil. Pada saat aku menata ulang beberapa dokumen hukum, aku duduk sebentar dan menulis surat kecil kepada Juan. Aku tidak menulis untuk menuduh atau menuntut. Aku menulis tentang harapan, tentang kesempatan untuk memperbaiki, dan tentang fakta bahwa jalan hidupnya tidak harus berakhir di titik itu. Surat itu bukan janji bahwa aku akan membayar utangnya atau melunasi kesalahan-kesalahannya. Surat itu lebih dari segalanya adalah ungkapan kasih yang tegas. Aku mengetahui bahwa kepercayaan harus dibangun ulang, bukan dipaksakan. Ketika musim semi datang, aku berjalan di taman bersama Valeria dan Carmen. Kami duduk di bangku, menonton anak-anak bermain, dan aku merasakan beban yang lama sedikit tersurut. Matahari menerpa wajahku, hangat, dan aku menutup mata sejenak. Ada rasa syukur yang sederhana. Saya masih di sini, masih bisa berbicara lantang soal martabat, masih bisa bertindak. Semua itu bukan tentang menang atau kalah. Itu tentang mempertahankan apa yang membuat hidup manusiawi. Beberapa pembelajaran yang semakin melekat padaku adalah, jangan pernah menyepelekan intuisi yang diiringi bukti. Lindungi hakmu melalui jalur hukum, dan tetaplah menjadi dibandingkan dengan kehangatan, bukan kebencian. Aku tidak merayakan penjara Adriana. Aku merasakan kehilangan yang mendalam, bukan hanya kehilangan materi, melainkan kehilangan kemungkinan lain yang pernah kubayangkan untuk putraku. Namun aku juga tahu bahwa sebuah tindakan yang berusaha menghilangkan nyawa demi keuntungan tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Di penghujung semua ini, aku menatap gelas-gelas champagne yang masih tersimpan, sebagai kenangan, bukan sebagai simbol dendam. Ada tutup botol kecil dari pesta yang kusimpan di laci meja, lembar kecil yang menandakan bahwa suatu malam hampir berubah menjadi tragedi. Ketika aku mengeluarkan botol itu dari laci, aku tidak tertawa, aku tidak menangis, aku hanya meletakkannya kembali, sebagai pengingat. Ceritaku bukanlah seruan untuk ketakutan terhadap keluarga, melainkan panggilan supaya setiap orang tua berpikir jernih tentang proteksi. Itu juga bukan undangan untuk menuduh tanpa bukti. Ini contoh bagaimana tindakan kecil, sebuah intuisi, satu pertolongan, dan langkah-langkah sistematis yang legal dapat menahan lupa yang berbahaya. Kita hidup di antara orang-orang yang baik dan yang bukan. Kitalah yang memilih bagaimana bereaksi saat kebenaran diguncang. Aku menulis ini bukan untuk menuntut simpati, melainkan untuk membagikan pengalaman, bahwa di pesta perpisahanku, menantuku menambahkan sesuatu ke minumanku, dan aku mengganti gelas.
Tindakan yang sederhana itu membuka jalan untuk serangkaian keputusan yang keras, melelahkan, namun pada akhirnya menuntun pada pemulihan. Aku kehilangan banyak, sebagian rasa percaya, beberapa hubungan, dan tentu saja kepolosan yang dulu kubawa. Namun aku mendapat kembali harga diriku, integritas, dan beberapa persahabatan sejati. Jika kamu pernah berada dalam situasi yang serupa, entah sebagai orang tua yang merasa dirugikan, atau sebagai anggota keluarga yang bingung, ingatlah ini. Berani memilih jalur hukum, kumpulkan bukti yang sah, dan carilah penasihat yang dapat dipercaya. Dan yang terpenting, pertahankan martabat dalam setiap langkah. Terakhir, aku ingin bertanya pada kalian yang menonton. Jika ini terjadi pada keluargamu, apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Tulis di komentar. Pengalaman kalian bisa membantu orang lain. Jika cerita ini menarik, pertimbangkan untuk subscribe dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar pengingat bahwa kadang-kadang kecerdikan dan hukum bersama-sama bisa melindungi yang rentan. Sekarang aku menutup lembaran ini dengan rasa lega yang lembut. Aku akan menjemput Valeria nanti untuk makan siang, dan Carmen mengundang kami untuk teh sore. Hidup berlanjut, ia tidak sempurna, tapi aku memilih untuk menuntun langkah-langkahku dengan kepala yang tegak, hati yang tawadu, dan tangan yang siap menulis bab berikutnya dengan lebih bijak.